Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Polresta Denpasar menghentikan penyidikan kasus pembunuhan seorang anak oleh ayah kandungnya pada 6 Juli lalu di Jalan Bukit Tunggal, Denpasar Barat. Warga di Kota Bangli sulit mendapatkan air bersih dan harus antri di tempat penampungan air. Mencoba kelezatan kuliner lawar dan serapa kerbau di Kota Denpasar. Lalon Bu. Warga di Kota Bangli beberapa hari terakhir harus bersusah payah mendapatkan air bersih. Mereka harus antre di tempat penampungan air dengan membawa galon sebanyak mungkin. Saat ini air bersih di Kota Bangli sulit didapat karena air bersih dari perusahaan air minum daerah Kabupaten Bangli tidak mengalir sejak beberapa hari terakhir. Mereka terpaksa harus mengantre karena air merupakan kebutuhan vital. 2 hari. Berarti akibat bencana ini ya? Iya, Oh, 3 hari ya. berarti setiap hari cari air di sini, Pak? Ya, udah 2 hari dia. Oh, sehari berapa kali nyari di sini? Kalau tiang paling dapat 4 kali aja udah. Soalnya full nih antreannya. Oh, untuk kebutuhan apa nih? Kebutuhan untuk ini, untuk masak juga. Oh, untuk mandi, Untuk mandi udah di sungai, tapi airnya keruh. keruh. Ya. Berarti sehari berapa ngabisin? Berapa galon? Oh, 4 galon. 4 galon ya. Cukup-cukupin aja lah. Sudah sejak kapan nyari air di sini? Udah 2 hari. Udah 2 hari ya. 2 hari. 2 hari? Ya, Berarti setiap hari harus nyari air di sini? Berarti? nggih. Nyucinya mereka ke tingkat batu sampai. Nggih. Sehari berapa galon nyari, Bu? Tiang wawu siki, oleh mangkin ibi ngelat yang stok di rumah. Nggih. Berarti harus nyetok pakai apa, Bu? Pakai gentong itu. Ngelas sih kenten jeding, ampun belah, soalnya tiang kan 5 kakak. Oh, Nggih. Makin Riki demen minta pakai apa airnya, Bu? pakai masak. Masak, Ya, kebutuhan sehari-hari ya. ya. Masak. Kalau nyuci ke sungai kali ya. Kali. Nggih. Tapi kan airnya keruh, Bu. Nggih. Kangge yang mantan dulu. Terpaksa, Bu ya. Ya. Air bersih dari PDAM Bangli saat ini memang tengah bermasalah karena sejumlah jaringan pipa dan sumber air tertimbun longsor akibat cuaca buruk yang terjadi pekan lalu. Akibatnya, ribuan warga di Bangli sulit mendapat air bersih. Belum diketahui kapan air bersih dari PDAM akan kembali mengalir. Warga berharap pemerintah segera menyuplai air bersih ke desa-desa agar kebutuhan air bersih warga tercukupi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. SDN 3 Cebagi di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, bukanlah sekolah elit dengan siswa yang terbatas. Sejak 30 tahun lalu, SDN Cebagi hanya menerima tidak sampai 100 murid. Pengelola sekolah bukan membatasi seleksi masuk, melainkan jumlah kepala keluarga di Kecamatan Mengwi tidak banyak. Tidak heran, rata-rata tidak sampai 70 siswa yang belajar di sekolah ini setiap tahun sejak tahun 1993. Waktu buka jumlah siswa semuanya 70. Lama-kelamaan bukannya naik, bukannya turun, tetap. Cuman sekarang karena ada media sosial bisa mengatakan donasinya lebih dari yang minimal ke. Sekarang berapa, Pak? Sekarang jumlahnya 64 orang. 64. Artinya tidak pernah terlalu jemblok gitu, tidak pernah terlalu di bawah. Tetap merata, rata-rata lah kalau dibagi 6
plus diperkelah. Berarti memang dari dulu rata-rata sini sedikit mendapatkan murid Pak ya. Ya, Itu faktornya apa Pak? faktornya karena satu, jumlah pendukungnya banyak sosial itu. Biasanya jumlahnya dulu 90 kakak, sekarang hanya 40 kakak. Berarti faktor karena jumlah kakak ya sini Karena sedikit jumlah ya Pak. kakaknya sedikit. Hal ini berulang pada tahun ajaran baru 2023. Jumlah siswa yang belajar di sekolah ini hanya 64 orang siswa. Rata-rata setiap kelas hanya diisi 10 siswa. Itu dekat rumah juga, itu sih alasannya nanti hujan-hujan udah nggak jauh. Biar nggak jauh. Ya. Tadi kalau dikit jumlah siswa nggak ada masalah Bu ya. Nggak ada ya. Jadi karena itu Bu ya, faktor itu ya, karena dekat aja Bu ya. Bu taunya ini sekolah ini memang dikit mendapat siswa ya Bu? Iya, Iya. Oke. Bu taunya itu sebabnya apa? mau tahu sih juga. Mungkin karena keadaan sekolahnya mungkin. Tapi sekarang udah renovasi. Warga di Kecamatan Mengwi menyekolahkan anak mereka di SDN 3 Cebagi karena tidak jauh dari rumah mereka. Lalu bagaimana dengan kualitas pelajaran? Rata-rata orang tua siswa di sekolah tidak mempermasalahkan selama anak mereka pergi ke sekolah setiap hari dan belajar seperti biasa. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Itu pemilu atau pilkada, kita akan membentuk suatu lembaga. Penyelenggara itu bukan KPU saja, tapi ada 3. KPU Jembrana tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mensosialisasikan pemilu serentak tahun 2024 di sejumlah sekolah di Jembrana. Sosialisasi dilakukan di salah satu sekolah di SMA Negeri 2 Negara Jembrana saat siswa baru melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Sosialisasi diberikan selama 2 hari dari tanggal 10 hingga Rabu 12 Juli. Para siswa sangat antusias dan melontarkan berbagai macam pertanyaan karena mereka baru pertama kali ikut memilih. Jadi kita punya program ya, KPU Jembrana punya program, kebetulan di semua SMA ada MPLS, jadi kita bekerja sama dengan semua SMA di Kabupaten Jembrana untuk memberikan informasi terkait pemilu ataupun pilkada. Jadi dalam hal ini Tiang Kira meskipun mereka belum berumur 17 tahun, tapi kedepannya mereka akan menjadi pemilih. Untuk itu kami KPU Jembrana dalam MPLS ini membuat program untuk bisa memberikan pemahaman bagaimana mereka berdemokrasi yang baik ke depan. Jadi apa yang kami dapat dari sosialisasi hari ini adalah bagaimana syarat-syarat seseorang menjadi seorang pemilih yang baik dan bagaimana seorang siswa seperti kita untuk mempersiapkan diri dalam persiapan untuk mengikuti pemilu pada saat umur 12 tahun nanti. Juga dalam pertanyaan kali ini kami mendapatkan kesempatan untuk bertanya mengenai apa hal-hal yang tidak kami mengerti tentang pemilu-pemilu yang akan dilaksanakan pada 2024 nanti. Materi yang diberikan dalam sosialisasi ini antara lain pengenalan pemilu, mengapa diadakan pemilu, serta syarat-syarat apa saja sebagai pemilih. KPU memperkirakan jumlah pemilih muda atau generasi milenial mencapai 60% dari keseluruhan pemilih dalam pemilu 2024. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.